Baik, Ibu-ibu selamat sore semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita melihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, sekali lagi Pengkhotbah pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkan, saya akan membacakan ayat-ayat ini buat kita. Ya, sekali lagi ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 9 sampai 15. Ya, 2 minggu lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan ayat 8 tentang waktu ya. Tentang waktu yang berjalan yang tidak bisa dirubah. Ya, yang di dalamnya ada berbagai hal kejadian yang boleh terjadi di dalamnya. Nah, saya membaca sekarang dari sini Pengkhotbah pasal 3 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, tema yang mau kita bicarakan yang ini. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Sekali lagi, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Dan ini mungkin peralihan dari ayat 8 itu ya. Ayat 1 sampai 8 setelah dia bilang bahwa semuanya berjalan dengan waktunya Tuhan, dengan waktu yang sudah ditetapkan, manusia tidak bisa mengubahnya sama sekali. Baru muncullah pertanyaan ini dalam ayat 19. Ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Dan mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua ya. Ya, jadi semua kita yang bekerja, semua kita yang berkarya, yang melakukan apapun dalam hidup ini, pertanyaan kita selalu adalah apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Saya hampir berjam-jam mengulang-ulang ya. Saya mengulang-ulang rekaman pemakaman dari Ibu Pendeta Muda Ellen itu ya, Ellen Tasik, istri daripada Pak Japarlin. Saya dapat berkat yang luar biasa dari dalamnya. Dan memang itulah yang sesungguhnya yang kita harapkan dalam hidup ini. Sebuah perjalanan pelayanan yang begitu maksimal. Lalu saya simpulkan dari semua kesaksian baik keluarga, suami, anak, dan lain sebagainya yang sangat berharapkan secara manusiawinya, sangat mengharapkan supaya ibu mereka masih ada di tengah-tengah mereka. Tetapi yang dikatakan oleh hambanya Pak Pendeta Japarlin Marbun dalam kesaksiannya, dia katakan kami masih ingin dia lebih lama lagi, tetapi kami tidak bisa mendahului kedaulatan daripada Tuhan. Jadi apa yang sudah ditetapkan itu sebuah perjalanan waktu yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, ada semacam foto-foto yang terus ditayangkan lewat YouTube itu. Saya pikir ini yang nyanyi siapa sih gitu loh. Ternyata saudara yang nyanyi yang meninggal itu. Ya, jadi rekamannya kembali diulang seperti itu, diulang. Lalu selama berjalannya orang-orang datang di sana, rekaman lagu pujian yang dia naikkan itu adalah lagu-lagu yang luar biasa. Lagu-lagu yang menyentuh hati dan lagu-lagu yang mengingatkan orang kepada suaranya lagi. Dia sudah terbaring kaku, tapi orang boleh mengingat. Dari situ saya bisa memetik, saya berpikir begini. Ternyata hidup ini harus bisa kita tinggalkan karya yang bisa diputar oleh yang hidup lagi ya. Orang yang hidup bisa memutar kembali dan mengingat apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Ya, kepada orang-orang tersebut. Ya. Nah, itu yang saya tangkap di sana. Ya, jadi saya bisa melihat bahwa perjalanan waktu yang ada itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Sehingga kegalauan itu muncul dalam hati si pengkhotbah ini, apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah.
Ya, berjerih payah. Nah, saudara, dia di dalam bagian ini. Kalau saudara memperhatikan di dalam bagian ini, kesimpulan saya jadi seperti ini dia. Seluruh kehidupan, termasuk aktivitas manusia, adalah bagian dari sebuah siklus yang sudah ditentukan. Ya, jadi tidak ada yang tidak ditentukan. Semuanya siklusnya sudah ditentukan. Walaupun manusia merindukan sesuatu yang lebih dari itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kadang-kadang dalam dunia pendidikan juga saya berpikir ya kapan saya jadi profesor? Mungkinkah saya bisa jadi profesor? Kembali lagi, apakah saya ditentukan jadi profesor? Ya, kadang-kadang saudara, ada orang bilang orang yang mati martir, ya berkatnya double yang dia dapatkan dalam kerajaan sorga. Lalu kita berharap kalau boleh mati jadi martir. Tapi pertanyaannya, apakah kita ditentukan jadi martir juga? Nah ini saudara ya, ini juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup kita. Berarti di dalam perjalanan waktu yang ada itu, kita harus menyadari Tuhan itu sudah mengarahkan kita kepada sesuatu yang Dia inginkan dalam hidup kita. Jadi apapun kita dalam perjalanan hidup yang ada ini, itu adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya ada penentuan Tuhan yang manusia itu tidak bisa rubah. Ya, manusia itu tidak bisa rubah. Makanya dikatakan dia harus puas mendapat sedikit kebahagiaan yang bisa diperolehnya. Sementara dia terlibat dalam siklus kejadian-kejadian yang tak ada henti-hentinya. Ya kan? Siklus kejadian itu tidak ada henti-hentinya dalam hidup kita. Ya. Apa saudara? Semua dadakan kan? Semua dadakan, semua serba tiba-tiba. Kita tadinya mau seperti ini tapi Tuhan mengubah, ya. Dan kita harus mengerti dan memahami sepenuhnya bahwa di situ pun ada Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Nah, dari nasi yang kita baca ini, saya menemukan realitanya dikatakan. Jadi kalau kita bertanya, apa untung ya yang di sini tadi? Ya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya, kita harus tahu realitanya. Realitanya. Kalau saudara mau bertanya apa untungnya, saudara harus tahu realita dari sebuah pekerjaan itu apa sih? Yang pertama dikatakan, pekerjaan itu untuk melelahkan diri. Ya, makanya dikatakan aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayo. Ya, termasuk dalam kitab Pengkhotbah ini juga dikatakan belajar itu akan melelahkan. Ya, apapun yang dibuat oleh manusia itu hasil ending akhirnya itu kalau tidak ada Tuhan, jawabannya itu adalah melelahkan dirinya. Ya, jadi melelahkan dirinya. Artinya begini, tidak ada yang tidak kita kerjakan yang kita tidak capek di dalamnya. Perjuangan apapun yang kita bangun dalam hidup ini pasti ada kata capek di dalamnya. Dan kita harus bisa melihat yang namanya capek itu, ya kan? Kalau capek, kita capek bekerja tapi nggak ada Tuhan, memang emosi kita nggak akan tidak terkontrol di sana. Tetapi pada waktu kita capek, kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan, yang muncul nanti adalah syukur kita kepada Dia. Ini realita yang pertama. Realita yang kedua, kita harus tahu apa untung pekerjaan. Ya, manusia itu bekerja dengan berjerih payah. Yang kedua itu adalah kita harus tahu itu Allah yang berperan aktif dalam semuanya. Ini yang kita nggak sadari, saudara. Allah yang berperan aktif. Artinya begini, tidak ada dalam perjalanan hidup itu, tidak dalam sebuah pekerjaan kita, yang Allah tidak hadir di situ. Allah hadir di situ. Allah selalu bersama dengan kita di situ. Makanya karena Allah yang berperan aktif, maka ini yang dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini yang dia lakukan. Yang kedua apa? Bahkan Ia dikatakan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah tak menaruh kekekalan dalam hati kita sebenarnya. Untuk bisa memahami apa? Kekekalan daripada Allah itu. Tetapi realitanya ini kontras dengan ayat 11 ini, ada kontras di sini ya, dalam pernyataan yang pertama dengan yang berikutnya ini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah sudah menaruh kekekalan itu dalam hati kita, tapi kita nggak bisa menyelaminya. Karena apa? Kecenderungan kita adalah egois dalam perjalanan hidup kita. Kecenderungan kita mau berkata bahwa semuanya karena kita, bukan karena Tuhan, bukan karena kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ini muncul di sini. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, nggak bisa. Kita kadang-kadang nggak tahu ini Tuhan ada apa enggak di sini. Ya kan? Makanya kadang-kadang kan dalam hidup ini kan kita bisa bertanya juga. Waktu saya ke pojok kemarin, saya bertanya,
Tuhan ada nggak Tuhan di situ? Bukan Tuhan nggak ada, Tuhan ada. Tapi yang lebih dominan adalah keinginan, yang lebih dominan adalah kedagingan, yang lebih dominan adalah keuntungan, yang lebih dominan adalah sesuatu yang mau dicapai. Makanya orang nggak bisa menyelami, akhirnya tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal dari sampai akhirnya. Bagian yang ketiga, apakah untuk manusia? Ya, dari apa yang dia kerjakan itu katanya. Yang ketiga yang harus kita lihat, nggak ada untung. Karena apa? Kita perlu karunia menikmati. Nah, artinya gini, ya menikmati itu. Ya, karunia menikmati itu kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, makanya dibilang dan bahwa setiap orang dapat makan minum. Banyak orang nggak dapat makan dan minum ya. Dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Tuh, kecapean kita tadi dalam pekerjaan itu, kita harus mampu menikmatinya. Jadi kalau kita mampu menikmatinya, berarti di sana ada pemberian daripada Allah. Itu juga adalah pemberian daripada Allah. Ya toh? Tapi kalau tiap hari bangun tidur, aduh, nggak, kita mau sarapan aja nggak bisa, mau minum aja nggak bisa, ya kan? Mau menikmati aja kita susah, gitu. Atau apa namanya, kita mau membuat sarapan buat kita aja kita susah, gitu, saudara. Kita memang sedang nggak bisa menikmati hidup yang ada. Ya, jadi kita harus bisa menikmati. Dalam hal apapun belajar menikmati hidup, saudara. Ya, tapi bukan jadi poya-poya ya, bukan jadi poya-poya maksudnya. Karena di sini digarisbawahi, ingat baik-baik ini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan berjerih lelah, kesenangan yang dimaksudkan di sini bukan kesenangan yang duniawi maksudnya, tapi kesenangan untuk bisa menikmati. Ya, contoh ya, kita kita punya gaji 200.000 gitu. Kita bisa menikmati kesenangan nggak dari 200.000 itu? Atau kita berkata, Allah, cuma 200.000, gimana mau hidup dengan 200.000? Berarti kita udah mengeluh. Ya, makanya dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Berarti doa kita harus berkata kepada Tuhan, berilah aku karunia menikmati apa yang Engkau sudah berikan kepadaku. Ya, itu harus bisa dinikmati. Berilah aku karunia menikmati dengan apa yang Engkau sudah berikan kepadaku. Yang realita yang keempat, kita harus tahu pekerjaan Allah tidak dapat kita rubah. Artinya gini, tidak ada yang dikerjakan oleh Tuhan, kita bisa mengintervensinya. Kita tidak punya hak mengintervensi Tuhan dalam hal apapun. Ya, mengintervensi Tuhan, ya, kita hanya bisa memohon supaya Tuhan menjaga kita. Kita hanya bisa memohon supaya Tuhan memberkati kita. Kita hanya bisa memohon supaya Tuhan menuntun kita ke arah yang Dia kehendaki. Selebihnya dikatakan kita harus tahu pekerjaan Allah tidak dapat dirubah. Hanya dikatakan aku tahu, ini kata tahu di sini penting. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Benar. Ya, model baju tetap ada, sama model bajunya. Ya kan ibu-ibu ya? Model daster juga sama, nggak berubah-berubah doang, ya kan? Nggak sama kan? Cuman fotonya, gambarnya di depannya aja yang berbeda-beda. Ya, apa yang baru? Tidak ada yang baru di sana. Ya. Lalu makanya dikatakan Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kenapa nggak ada perubahan di sana? Kenapa cuma muternya di situ aja? Ya itu dia, supaya manusia itu takut akan Dia. Ya, makanya dikatakan di bagian yang ketiga ini, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya kan? Coba lihat nih kacamata yang kayak model yang saya pakai ini. Ya kan? Udah ada dari dulu. Ya, kacamata yang model yang ibu-ibu pakai, semua sudah ada dari sejak dulu. Pakaian yang kita pakai, kan dari sekalipun dibilang model sekarang, kalau ibu-ibu mau boleh mencari model-model yang lalu, modelnya tetap sama. Hanya dari segi tahunnya, masa dipakainya, ya masa dipakainya itu mungkin lagi ngetop sekarang, seperti itu saja. Celana mulai dari yang ketat, ya kan, dari jin yang ketat, dari jin yang kombor seperti itu, dari mulai yang pensil, yang kuncup, yang kampak katanya zaman dulu, dalam zaman saya kuliah kan celana kampak katanya, yang kecil dari atas, gede di bawah itu, saudara. Ya, semuanya ada waktunya. Makanya benar yang dikatakan oleh firman ini, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada.
dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, ini dia. Jadi 4 realita ini ya, saudara. Ini. Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 4 ini harus kita ingat, realita ini harus kita ingat. Pekerjaan itu untuk melelahkan diri. Lalu yang kedua, Allah yang berperan aktif dalam sebuah pekerjaan yang ada. Yang ketiga, kita perlu karunia menikmati. Lalu yang keempat, kita harus tahu pekerjaan Allah tidak dapat kita robah. Jadi semuanya ada dalam penentuan yang daripada Tuhan. Nah, nanti itu yang dipersoalkan dalam kitab Yunus itu ya. Waktu dia ingin ada sesuatu ya, Tuhan memberi pohon jarak gitu ya. Semua dalam penentuan demi penentuan daripada Tuhan. Waktu Tuhan ambil, dia marah ya. Tuhan bilang, Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, makanya bagaimana sikap kita? Ini pertanyaannya saudara. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang sedang menelusuri apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Ya, pertanyaannya dikatakan bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita perlu berjalan dengan waktunya Tuhan. Ini udah saya singgung kemarin ya, 2 minggu yang lalu. Lihat antara waktu normal, kainos dengan kairos. Ini kata kuncinya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada waktu kainos, waktu normal 24 jam. Di dalam 24 jam Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita bisa menikmati, maka kita ada dalam karunia menikmati itu. Karena dikatakan di bagian yang terakhir ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak bisa menikmati pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka si jahat yang akan menikmati. Makanya dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Sikap kita yang kedua, jangan jadi orang yang super untuk pekerjaan, yang menganggap diri super untuk pekerjaan. Kenapa? Proverb atau Amsal ya, Amsal 3 ayat 5-7 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Makanya saya bilang, jangan jadi orang super. Ya, jangan jadi super. Ya, saudara ya. Ya, makanya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu supaya ini terjadi apa? Akuilah dia. Ini kata kuncinya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan. Jadi supaya nggak capek, akui Tuhan di sana. Oke, yang berikutnya yang ketiga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Nah, ini yang harus kita lakukan, sikap kita. Jangan jadi orang super untuk pekerjaan. Ya toh? Jangan jadi orang super. Kita bukan orang super. Kita orang yang bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kita ada karena kita percaya, kita bisa dapat berkat banyak karena Tuhan, karena pengakuan kita kepadanya. Lalu kita juga melakukan segala sesuatu di dalam apa? Di dalam kehendak yang daripada Tuhan. Yang ketiga saudara, sikap kita yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, orang kan, kenapa orang makin maniak bekerjanya? Karena dia khawatir akan apa yang dia diperlukan. Makanya Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini yang penting saudara. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya, jadi kalau ada yang kurang dalam pekerjaan itu, kita perlu berkat yang lebih lagi, nyatakanlah segala hal. Ya, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini penting saudara. Yang terakhir, sikap kita yang terakhir, fokuslah pada hari ini. Jangan terlalu jauh kepada hari esok. Yang hari ini aja kadang-kadang kan, karena kita terlalu melihat hari esok, kita nggak melihat hari ini. Nah, makanya dikatakan di sini, ya supaya bisa hari ini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam arti hari esok itu adalah urusan Tuhan, hari ini adalah hari di mana kita menikmatinya bersama dengan Tuhan. Makanya di garis bawah di bawah ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi ini kata kunci yang perlu kita ingat di awal bulan ini, ya, supaya kita terus boleh menyerahkan hidup kita di masa pandemi ini. Kita lebih percaya lagi kepada Tuhan dan lebih bersandar lagi kepada Tuhan daripada kita berjalan dengan pengertian demi pengertian kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang sudah menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang sungguh luar biasa, yang sudah menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih bulan yang baru ini, di hari yang kedua bulan Maret, kami mau belajar menikmati segala apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, dan biarlah kemenangan Tuhan terus boleh bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.